Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dengan tujuan puasa ini juga. Dan dengan takwa itulah insyaallah kita semua nanti akan Allah kumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kedua salawat dan salam beliau pada kedua saya sampai ke manusia yang terbaik sepanjang zaman. Nah, pernah ada di muka bumi iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita baca salawat dan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jasad mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Tetapi beliau yang mulia itu meninggalkan bagi kita dua perkara. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadilu abada, lailuha kan nahariha." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara Allah tidak bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka hidupnya akan berada di dalam lurus. Itulah Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nanti di hari akhirat Allah pertemukan kita dengan Nabi kita yang kita cintai itu. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mungkin di malam hari ini sudah Nabi ada di malam ke-20 Ramadan. Mungkin ada juga di antara kita yang sudah 21 Ramadan itu. Tapi mau malam berapa itu? Mau malam 20 atau malam 21? Berarti ini adalah menjelang 10 hari terakhir mendekati bulan Ramadan. Itu artinya kita bersiap-siap dalam menyambut atau mempersiapkan diri, memperbanyak amal ibadah dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ayat di dalam Quran surah Al-Baqarah mungkin ulama menjadi dalil kita berpuasa dan melaksanakan ibadah selama 1 bulan lamanya, mulai dari Quran surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 180 itu. On menjelaskan tentang bagaimana puasa Ramadan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."Ison ada bunyi ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini Allah Subhanahu wa taala diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kita. Jadi ayo makna puasa orang kita saja di zaman sekarang itu. Umat-umat terdahulu be, nabi-nabi terdahulu be mar puasa sama kita. Dia puasa mana? Mari kita lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala memaknai ayat Quran surah Al-Baqarah 183. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa yang pertama kali puasa adalah Nabi Nuh alaihissalam. Andaikan Nabi Nuh alaihissalam puasa 3 hari di setiap bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu yang udah bulan Masehi. 3 hari di setiap bulan Hijriah, atau yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab tafsir yang menjelaskan, begitu juga dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitabnya Asbabun Nuzul menjelaskan tentang makna kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka semenjak itu setelah Nabi Nuh alaihissalam, maka nabi-nabi setelahnya juga disyariatkan puasa sebagaimana puasanya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu puasa 3 hari di setiap bulannya. Kemudian mari kita lihat lagi siapa lagi berpuasa sebelum Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Imam Jalaluddin Asyuti bahwa Nabi Musa alaihissalam juga dahulunya berpuasa. Andaikan Nabi Musa berpuasa ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, maka hari itu Nabi Musa berpuasa. Andaikan yauma pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan namanya puasa hari Asyura. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, maka sampainya Rasulullah SAW di kota Madinah, maka Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada 1 hari. Karena memang orang Yahudi
waktu Makkah, orang Yahudi semua diusir dari kota Madinah. Sampai hari ini tidak ada lagi orang Yahudi di kota Makkah dan Madinah. Sesampai di kota Madinah, Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, hari apa ini yang kalian puasai? Kemudian orang Yahudi menjawab, ini adalah hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka itulah kami berpuasa. Kemudian mendengar itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu ahakku minkum ila Musa. Anggo somani berhakan dopiani berpuasa menghormati Nabi Musa daripada kalian. Maka semenjak itu ayauma syariat puasa sebelum kita, maka adalah puasa 3 hari setiap pertengahan bulan Hijriah dan puasa hari Asyura. Odma puasa dan adon sebelum sakit puasa Ramadan soal dilaksanakan kita sebenarnya. Maka diwajibkanlah oleh Nabi Muhammad SAW umat Islam berpuasa. Inilah latihan puasa umat-umat sebelum kita. Sebelum turunnya perintah Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Kemudian Nabi Daud juga berpuasa. Ini yang terkenal dengan namanya puasa Nabi Daud. Inilah juga yang disebut dengan namanya Syar'u Mangkubalan. Apa itu? Syariat Nabi yang sebelum kita tapi masih boleh kita amalkan hari ini. Salah satunya adalah puasa Nabi Daud. Berarti benar ayat Allah yang mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Bahwa timar beda hari dan bulan ada. Kemudian lanjut Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 dikatakan Allah Subhanahu wa taala ayat bahwa puasa ini adalah hari-hari tertentu. Puasa Ramadan ini hanya satu bulan menang hingga 1 hari. Asal ini dijelaskan para ulama tafsir supaya umat Islam tidak merasa lemah dalam beramal ibadah. Maka ada 1 bulan menang wajib ada tengah sunnah maka turun perintah wajib puasa Ramadan, puasa ayam ubi, puasa hari Asyura hukumnya menjadi sunnah. Artinya apa? Boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi amankan minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Isi Allah Subhanahu wa taala dalam penyakit. Bobe tidak pun sama apa nyakitna. Pokok dalam penyakit tadi. Amankan minkum maridun aw ala safarin. Atau ada orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang musafirnya bukan bertujuan dalam maksiat, maka boleh saja mengganti di hari lain. Kemudian punya ayat itu, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Dan ayat wa 'alal ladzina ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa makna wa 'alal ladzina yutiquna adalah siapa saja orang yang berat melaksanakan puasa, maka boleh dia tidak berpuasa tapi diganti dengan fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin sejumlah dari puasa yang dia tinggalkan. Jadi najolo ayo mak saya puasa waktu pertama kali di bulan Allah. Nah, kosong minta kali itu sekalian. Ini maksudnya Quran surah Al-Baqarah 184. Maka ada punya ayat wa 'alal ladzina yutiquna. Apa artinya? Dan kalau ada orang yang berat menjalankan puasa. Jadi najolo aku nang sadar borak dirasa yang berpuasa. Dia sehat secara fisik, sehat. Bukan sakit. Dan tidak lagi dalam keadaan sakit, sehat secara fisik. Nah, dia puasa Allah Subhanahu wa taala tolak. Tapi ikut membayar fidyah. Maka ada bunyi ayat berikutnya setelah wa 'alal ladzina yutiquna Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu baginya. Jadi siapa-siapa yang mau berbuat baik, maka kebaikan itu baginya. Artinya dipaksa. Kemudian ayat berikutnya berbunyi wantasumu khairul lakum. Maka berpuasa itu adalah lebih baik bagimu. Makanya puasa najolo tola mami, tola na puasa, dia bagi nasu puasa kayak fidyah. Kemudian turun Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Turun Quran surah Al-Baqarah 185. Indah dengar lagu ayat Quran surah Al-Baqarah 184. Begitu dijelaskan oleh Imam Bukhari, Muslim di dalam hadisnya bab tentang puasa Ramadan bahwa ayat Quran surah Al-Baqarah 184 telah dihapus Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Tetapi rukhsahnya masih tetap berlaku. Makanya di Quran surah Al-Baqarah 185 tetap ada bunyi wa man kana minkum maridun aw ala safarin. Jadi tetap berlaku rukhsahnya.
keringanan, isi baru, nomor penyakit, nah tidak mampu, yang sudah tua renta, yang sakit-sakit tidak mungkin sembuh, tetap boleh tidak berpuasa. Rukhsahnya tetap berlaku. Yang dihapus Allah adalah orang yang sehat secara fisik tapi boleh tidak berpuasa. Setelah turun Quran surah 185 yang berbunyi, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka siapa-siapa yang melihat masuknya bulan Ramadan atau melihat hilal bulan Ramadan, maka wajiblah baginya berpuasa. Turun Quran surah Al-Baqarah 185, nah berlaku di Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kita lewati dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 Allah mengatakan uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Nah jolo ayo mah saya poso waktu turun nanti soalnya telepon kita poso kita kare jono makanya turun Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi dulu waktu pertama kali puasa diturunkan, waktu berpuasanya adalah mulai dari masuknya waktu berbuka puasa sampai tertidur. Ima waktu nanti jolo berpuasa mulai madung markuko sampai tertidur. Isi nama tarpodo mayau na tola mangan minum. Songoni buse bercampur antara suami dan istri. Ima orang nana dulu puasa pertama kali diturunkan. Nah, ade. Jadi waktunya mulai dari masuknya waktu berbuka puasa sampai tertidur. Jadi dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Asbabun Nuzul tentang turunnya ayat ini. Ada seorang sahabat Nabi bernama Qais bin Surmah. Ada yang mengatakan Qais bin Sarimah namanya. Ulama berbeda pendapat. Aman Imam Jalaluddin Asyuti, Qais bin Surmah ini suatu hari sedang berpuasa Ramadan. Kemudian dia bekerja seharian di ladang. Ya, penamar karya Joko Bunate. Masuk waktu berbuka puasa, Qais bin Surmah pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ditanyakan kepada istrinya, "Wahai istriku tercinta, adong diisi makanan berbuka nabi bisa panen." Dokter istrinya ingin dagang wahai suamiku. Jadi mangko semuanya kalau rumah jolwa menjalani panganan PT Beson, ini ada boleh di Qais bin Surmah. Maka Qais bin Surmah pun tertidur sampai keesokan harinya di siang hari. Yang itu artinya mungkin mola malu terpodok indah betola makan dan minum. Soalnya dijual bercampur dengan istri. Maka puasa Qais bin Surmah ini sampai harinya tanpa berbuka dan tanpa sahur. Terpodok sampai siang hari ini. Maka Qais bin Surmah pun pingsan di tengah hari. Maka kata Imam Jalaluddin Asyuti, turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum minal khaytil abyadi minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara siang benang hitam, benang putih dan benang hitam. Maksudnya sampai jelas mana siang, mana malam, sampai masuk waktu fajar. Turun ayatun ayamma tolama umat Islam mangan minum sampai masuk waktu bersahur, sampai terbitnya fajar, minal fajar. Nah, sebelum ini tolak asal baru terpolong, nah tolak mangan minum. Ima borana puasa zaman nazar. Tapi turun Quran surah Al-Baqarah 187, maka bolehlah umat Islam makan dan minum walaupun sudah tertidur berkali-kali sampai masuk waktu fajar. Dan ayat ini juga menjadi dalil bahwa umat Islam adalah harus bersahur. Apa beda puasa kita dengan umat-umat yang lain? Bahwa umat Muhammad mereka disunnahkan dan diperintahkan bersahur. Karena kata Rasulullah SAW, bersahurlah kamu. Kenapa? Karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semenjak itu bolehlah umat Islam makan dan minum sampai terang hari. Kemudian yang terakhir adalah
Puasa ini adalah turun pada tanggal 2 Sa'ban, yaitu bertepatan pada hari kedua bulan Sa'ban pada tahun kedua Hijriah, yaitu setelah tahun kedua Nabi di Madinah, bertepatan pada bulan April di mana hari sedang sangat panasnya. Kemudian Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, yang artinya puasa dimulai pada tanggal 2 Hijriah dan Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah. Yang itu artinya ayat Nabi tanamulai selama hidupnya puasanya hanya 9 kali selama hidupnya. 9 kali Nabi tak puasa seumur hidupnya. Tetapi zaman rahmat Allah itu adalah puasa terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa ketika malam Ramadan, di setiap malam Ramadan Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Saat yang botin malaikat Jibril turun dunia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia lain mudarasah Quran. Ada mudarasah Quran tidak sekedar membaca Quran, tapi saling belajar Al-Quran. Dan Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan menghotomkan 1 kali khotom Al-Quran, kecuali pada tahun terakhir Nabi di tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW khotom Quran sebanyak 2 kali. Heran kita, langsung 2 kali. Biasanya malaikat Jibril turun setiap Ramadan sekali khotomnya Nabi, 2 kali. Curiga Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkata Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, amani Nabi kita Fatimah, oh Fatimah, biasanya awal malaikat Jibril anggo membaca Quran di bulan Ramadan sekali khotom mei, tahun 2 kali. Mungkin beraku Fatimah putriku tercinta, on tanda-tanda mon bahwa ajalku sudah dekat. Dan itu terbukti. Setelah tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW tidak lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang itu artinya Rasulullah SAW hanya berpuasa 9 kali Ramadan selama hidupnya. Dan menjadi dalil kita usia bahwa di akhir hidupnya Rasulullah SAW potong 2 kali Quran. Aman maksudnya artinya dimohon kita sasudena termasuk penceramah sendiri mohon dari Ramadan tahun sebelumnya, Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun berikutnya, mohon level atau grafik ibadah kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai Ramadan tahun lalu dibaca Quran khotom bahasa Arab saja on di bulan Ramadan insya meningkat. Dia caranya dibaca artinya, dibaca terjemahannya, dibaca tafsirnya. Ulang lagi semuanya Ramadan lewat semuanya Ramadan lewat semuanya. Bahkan yang paling sedih lebih parah ke Ramadan tahun lewat. Malu gimana kita? Kalau bisa setiap Ramadan ibadah kita meningkat dari Ramadan sebelumnya begitu seterusnya. Karena Rasulullah SAW mencontohkan apa? Tadi Nabi Muhammad potong Quran sebanyak 2 kali menjelang akhir hayat Nah, dinoto deh. Nah, dinoto betak naon Ramadan terakhir. Betapa banyak di antara kita mungkin di tahun-tahun yang lalu, Ramadan tahun sebelumnya, orang-orang tercinta kita masih bersama kita, ayah, ibu, istri, suami, kakak, abang, sanak, saudara, famili. Tetapi di Ramadan ini mereka sudah tidak bersama kita lagi. Oleh karena itu, ya mate, mohon ditingkatkan amal ibadahnya. Benar memang bahwa membaca Quran itu adalah berpahala. Tetapi kalau bahasa Arabnya saja kita baca, bagaimana kita mengerti? Sementara kita bukan orang Arab dan tidak bisa berbahasa Arab. Itulah pentingnya kita membaca Quran dengan tafsir dan terjemahannya. Membaca Quran hukumnya apa? Ya Allah. Ada hukumnya membaca Quran? Sunnah. Membaca Quran hukumnya sunnah. Menghafalnya sunnah. Seberapa pun kita banyak baca Quran, hukumnya tetap sunnah. Mengamalkannya wajib. Membacanya sunnah, mengamalkan isinya wajib. Ulang berbalik-balik. Membacanya sunnah, mengamalkannya wajib. Jadi dung kita baca Quran ini, kita amalkan matong. Dung kita amalkan, kita ajarkan. Semua lima. Jadi mudah-mudahan dari Ramadan sebelumnya, Ramadan ini dan Ramadan berikutnya, mudah-mudahan setiap tahun amal ibadah kita selalu meningkat. Di dalam Quran
Quran surah Al-Baqarah 187 juga Allah mengatakan bahwa di 10 hari terakhir kalau bisa umat Islam beriktikaf. Nah, kalau bisa, kalau ada muslim yang melaksanakan iktikaf, kemudian juga mengizinkan bagi kita untuk iktikaf, cukup belanja untuk beriktikaf di rumah, maka cukup belanja di rumah untuk kita melaksanakan iktikaf di masjid maksudnya, maka marilah kita beriktikaf. Kalau bisa senantiasa kita meningkat amal ibadah kita dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dan begitulah kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana dari tujuan puasa ini, bahwa la'allakum tattaqun. Bahwa diharapkan mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan di luar Ramadan ini juga kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau di Ramadan ini kita bisa menahan diri dari perkara yang dihalalkan Allah, yang halal saja bisa kita tahan, mestinya yang haram juga bisa kita jauhi dan kita menahan diri. Mudah-mudahan penyampaian Al-Fatihah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.